sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sayulillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala
Melanjutkan yaitu sifat yang ke-16. Setelah sifat muridan yaitu aliman. Wa yajibu fi haqqi ta'ala, wajib di hak Allah Ta'ala kaunuhu aliman, yaitu kesifatan aliman. Jadi aliman ini zat yang maha mengetahui, sifatnya ajali, qadim, tidak didahului dan juga tidak diakhiri. Artinya
menetap. Jadi aliman ini zat. Jadi aliman itu kan isim fa'il. Jadi zat yang maha mengetahui, tidak wujud. Jadi aliman itu hanya bisa dipahami atau diungkapkan intibar, yaitu aliman ini sifatnya ilmu yang maha mengetahui, sebagaimana dalam Al-Quran dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah Ta'ala dengan segala setiap sesuatu yang maha mengetahui. Maka sepantasnya bagi kita orang yang beriman, yaitu takut berbuat maksiat, sebab Allah maha mengetahui akan segala hal yang diperbuat sama makhluknya. Kalau sebelumnya ya ilmu itu ta'aluknya sifat ilmu hanya satu. Kita belajar tahu ini ilmu kan dulu. Ingatin lagi kalau masih ingat. Satu apa? Yaitu nyata mengetahui, kodimnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nggak ada yang bisa luput dari Allah. Bahkan kita mau ngaji aja nih Bu, Pak, sebelum kita mau ngaji Allah udah tahu duluan. Nyatanya Allah tahu ini. Kita mau pulang atau kita mau pergi kemana, sebelum kita kemana-mana itu Allah udah tahu duluan. Makanya di hati kita itu niatnya lillah, semata-mata karena Allah, semata-mata yang dituju Allah, karena Allah. Jangan digoyillah, jangan kesalahin Allah, karena Allah maha tahu. Baik kita itu di dunia ini berapa lama sih? Tadinya kita ini nggak ada, kita makhluk. Makhluk itu hadisun, artinya baru kita mau. Li'annahu mutaghayyirun. Kenapa kita dikatakan baru? Karena berubah-berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan setiap yang berubah-berubah itu baru. Tadinya kita nggak ada. Adanya orang tua kita, bapak ibu kita nikah, jadilah kita. Dari kecil kita tuh gede nikah, ya ibu sama bapak atau bapak sama ibu punya anak lagi. Giliran tuh ibu kita, bapak kita atau engkong nenek kita udah meninggalkan kita dulu. Tadinya hidup sama kita Bu, ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, itu kafa bil mauti nasihat. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat kita. Jadi itu Allah Maha mengetahui. Kita ngaji. Begitu juga kita nanti tinggal nunggu giliran. Yaitu manusia kaya miskin, ya senang atau sedih, siap atau belum siap. Kalau udah waktunya mati mah, mau sakit kagak sakit mah. Jadi harta benda yang dikumpulkan dari ngerintis misalkan dagang ayam tuh, sampai ngedropin ayam ke pasar sampai habis, misalkan jualan ayam dari laku 10 sampai sehari itu bisa menghabiskan 800 ayam. Ada jamaah tinggal dibayar ya.
Sampai punya suami polisi dikuliahin lagi sama istrinya karena harta bandanya. Istrinya ya usaha ayahnya sampai gede. Tapi gimana? Ya itu tadi sakit, udah mulai kurangi. Tadinya pembeliannya sampai sehari bisa nyampe 800 ayam ekor, habis mati. Jadi seperti itu. Jadi kekayaannya kita mah sesaat, susahnya sesaat. Ngapain lagi coba kita di dunia berarti? Yaitu imtisarul awamirillah wazdinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Silakan kita mau usaha, kita mau kerja, kita mau kaya, kita mau senang. Tetapi kekayaan kita, kesenangan kita di dunia itu hanya sementara, hanya sesaat. Orang yang punya jabatan berapa lama sih di dunia? Tapi nyesel kalau dia kagak sholat, rugi kalau dia kagak ngaji. Karena di dunia mah tadi hanya sementara doang. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia mah hanya kesenangan yang menipu daya. Kalau orang kagak mau ngaji, dibela-belain tuh dia menghalalkan segala cara karena nggak ada ilmu agama. Khawatir ya di dunia mah kita ketipu doang, ambisi, kekayaan, keinginan kita, nafsu kita, syahwat kita. Kalau kita kagak ngaji, kalau kita kagak sholat, Allah tahu. Jadi nggak ada yang luput dari Allah. Makanya kita sepantasnya jangan durhaka. Kalau kita taat, alamat tanda ciri mau dimasukkan surga. Jadi alamat, baru alamatnya, belum pasti, cuman udah ada alamatnya mau surga. Kalau dia durhaka, alamat tanda ciri mau ke neraka, baru alamat. Nah, kita nih di bulan yang agung ini ya, di bulan Maulid, yaitu Maulid ini ada Maulid, ada Maulud. Ya, sebelumnya pernah kita ini sedikit tasrif kan, dari walada yalidu liddatan wa waldan fa walidu wajaka mauludun. Apa itu maulud? Yang dilahirkan. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa itu maulid dan mauludun? Wajaka mauludun lid fi'il amr la talid fi'il nahi. Maulidun isim zaman, isim makan. Apa itu isim zaman? Waktu dilahirkan. Kapan? 12 Rabiul Awal. Maulidun isim zaman, isim makan. Di mana tempatnya dilahirkan? Di kota Mekah. Terus apa yang paling utamanya umatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad? Kata Nabi, inna awlan nas bi yawmal qiyamah aksarahum alayya sholatan. Jadi kitab Tangkil Kaul. Inna awlan nas, inna huruf tahqiq taukid, menaukidkan ya, meyakinkan bahwasanya orang yang paling utama kelak di yaumil kiamat siapa? Aksarahum, yang paling banyak alayya kepadaku sholatan, bersolat. Bahkan kalau seorang sampai tidak mau bersolawat, sampai meninggalkan solawat dengan sengaja, mau dia ibadahnya, man taraka sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Man taraka, siapa orang yang meninggalkan solawat
taqiyah bermakna tahqiq nyata. Faqad ahta'a salah thariqal jannah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, sekarang kita datang Pak ini pas-pas. Nah, jadi kalau orang yang sampai kagak mau sholawat, maka sia-sia ibadahnya. Salah dia dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholawat juga ada di dalam sholat. Ya kan, jadikan rukun juga. Sholawat, kita kan kalau sebelum ngaji baca sholawat, sholawat Ibrahimiyah. Itu kalau kata guru, orang yang suka baca sholawat Ibrahimiyah, insya Allah di kampungnya ya banyak yang berangkat haji, banyak yang berangkat umroh. Insya Allah fadilahnya tuh baca sholawat Ibrahimiyah. Ya seininya aja ya sekemampuannya. Insya Allah bakal bisa berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pengen banget kita ziarah ke makam Nabi, cuman belum ada waktunya atau belum ada biayanya, belum ada kemampuan. Ziarah ke seorang alim ulama, ziarah ke seorang alim ulama, orang saleh, ke seorang alim ulama. Kata Nabi, man jara aliman paka'an nama jaroni. Siapa orang yang berziarah ke seorang alim ulama, maka seperti berziarah kepada. Wa man jala sa'aliman, siapa orang yang duduk dengan seorang alim ulama, paka'an nama jalasani, maka seperti duduk dengan bukit dunia. Wa man jalasani ajlas tahu mati yaumal qiyamah, siapa orang yang duduk denganku di dunia kelak duduk denganku di akhir di yaumil qiyamah, kelak di yaumil qiyamah. Kita bakal duduk barengan sama orang alim ulama. Di mana? Ngaji. Terus kita ziarah seorang alim ulama. Tapi jangan juga dilewatin ziarah ke orang tua. Jadi adab kita itu, Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini mah jangan kita nanti sama guru, sama kiai, sama ustaz, sama apa itu. Anak-anak kita cium tangan, masya Allah, berbulan banget. Wow. Ya, Mas Sekretaris ya. Sama orang tua aja. Kagak mau salaman-salaman aja. Ya, kenapa sama orang tua lebih? Ya, karena ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Kalau mau kita disukseskan kehidupan kita sama orang tua, kita mumpung masih ada, bahagiain. Jangan pelit. Mau sama orang tua, mau sama mertua, itu sama orang tua juga. Kayak gitu. Insya Allah gak bakalan putus rezekinya. Wa rajahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang gak disangka-sangka. Bahkan bukan hanya di dunia sampai akhirat. Kalau orang tua ridho, anak kalau mau sukses itu orang tua kudu izin apa-apa ya. Jangan sampai bikin khawatir. Jadi kita mau orang tua itu kudu bakti. Makanya ngaji, punya ilmu supaya menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, supaya mengikuti jejak Rasulullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jejaknya para nabi, wasiddiqin, wassyuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Kita ngaji, punya ilmu. Kalau Allah ma'aliman, Jad yang maha mengetahui, jadi ajali, qadim. Kalau kita mau punya ilmu, belajar. Al-ilmu bitta'allumi, ilmu dengan belajar. Atau ada orang yang punya ilmu laduni, misalkan, yang nggak disangka-sangka, tapi sebelumnya dia nggak tahu. Kalau Allah mah
alimannya ini qadim, nggak didahului dan nggak ada akhirnya. Jadi qadim tetap, menetap, ya zatnya itu aliman. Kalau kita mah enggak, pesantren atau sekolah, hafalan misalkan sejud, 2 juz sampai 30 juz, ya. Kalau nggak dimurajaah lagi lupa. Kalau nggak dimutola'ah lagi bisa lupa. Bukannya lupa hilang, tetapi ketunda sama kesibukan yang lainnya. Oke. Kalau dia hafal lagi ingat lagi. Ini kayak kita ngaji sebenarnya mengingat. Karena kita manusia terbatas. Tadinya kita nggak tahu, belajar jadi tahu, jadi punya ilmu kayak gitu. Kalau kita mah ilmu kita mah jadi lah bin nasab, bukan dengan turunan. Makanya kita jangan khawatir nggak jadi apa-apa. Jadi kita nggak usah khawatir jadi apa-apa, dan juga nggak usah khawatir nggak jadi apa-apa. Insya Allah kita ngaji aja apa yang kita sukai. Nanti itu di ilmu itu akan menjadikan kita jadi apa. Kita belajar bengkel, misalkan mekanik, ya praktek, ya nanti dia bisa buka bengkel. Atau dia kuliah jurusan kedokteran, bakal jadi dokter. Atau dia apalagi sarjana agama, mungkin dia bakal jadi guru ngaji atau jadi dosen atau yang lainnya seperti itu. Atau dia pesantren, ya. Jadi seperti itu, jangan takut nggak jadi apa-apa. Jadi semuanya juga sama ilmu. Mau bikin bakso ada ilmunya, mau bikin uduk ada ilmu. Tapi itu beda orang, beda tangan kan. Jadi itu kadang beda rasa. Rasanya beda juga. Kayak kita, kayak ngaji aja. Insya Allah beda-beda, bukannya beda-beda artinya jadi bingung. Jadi ikhtilaful ulama rahmatun, menjadikan apa? Perbedaan ulama ini menjadikan rahmat buat kita, Bu. Yang bagus ambil, yang kagak bagus jangan diambil kayak gitu. Jadi Allah mengetahui sebelum kita ngaji, Allah udah tahu. Wah, mau kemana nih katanya nih Pak Haji nih. Wah, Pak Haji mau kemana nih? Kalau kita mah ya ngeliatin jalannya, wah ada curiga di jalan nih. Mau ngaji tapi lewat masjid aja, wah kagak ngaji kayaknya. Kalau kita mah kudu ngeliat jalannya dulu. Wah ke pasar nih, mungkin mau belanja, tapi kan belum tentu. Tapi kalau Allah mah tahu. Sebelum kita ngaji ini, Allah udah tahu. Apa yang ada di hati kita ini Allah tahu. Yang ngaji misalkan ngaji ke Allah, atau yang ngaji yang lain lagi. Tapi kita diluruskan niat kita, karena Allah Maha mengetahui. Nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Kita di dunia itu selain berikhtiar, bersyariat, ya juga kita berhakikat. Kita juga ya ikhtiar, kerja, usaha, kita ngaji supaya menjadi orang yang soleh, supaya menjadi orang yang alim. Kecuali emang sama bapaknya waktu masih bayi namanya alim, itu menama. Bukannya alim orang yang berilmu. Ya ada yang namanya alim, bagus. Ada yang namanya soleh. Tapi kan yang disebut alim ini dia mempunyai ilmu, punyai keutamaan orang alim. Kata Nabi, man akrama aliman faqad akramani. Orang yang memuliakan seorang alim ulama, maka nyata memuliakan Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Orang yang memuliakanku, maka nyata memuliakan Allah. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Kenapa? Karena Nabi yaitu Habibullah, kekasih Allah, kasih Allah. Wa man akramallah fa'alahu jannah. Siapa yang memuliakan Allah, memuliakan ulama, memuliakan Nabi, memuliakan Allah, fa'awahul jannah, maka tempat baliknya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau udah belajar ngaji, supaya menyempurnakan akhlak kita, ucapan kita, tingkah laku kita dijaga.
hati kita juga sama. Hati kita juga jangan iri, jangan hasut, jangan apalagi ujub, jangan merasa lebih baik dari orang lain, apalagi takabur. Karena kita mah ini sama Allah, Allah kendaki qadarullah. Allah takdirkan kaya, Allah takdirkan banyak harta benda melimpah ruah, Allah takdirkan jadi pejabat, itu untuk membantu yang membutuhkan. Jadi itu dia amanahnya besar, dihisabnya bakal lama. Apakah bakal dibawa itu jabatannya dipakai nanti berhadapan di dalam kubur sama malaikat? Nggak pengaruh, mau dia jenderal, mau dia dewan, mau dia gubernur, presiden, wali kota, lurah, RT, RW. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupanya. Mau dia masih muda, mau dia udah tua, mau dia cakep, mau dia kurang cakep. Jadi nggak boleh nyebut jelek ciptaan Allah, nggak boleh. Wala ila ajsadikum, dan jasadnya. Tetapi yang Allah lihat fi sudurikum wa amalikum, hatinya dan amal ibadah. Makanya sepantasnya kita ngajak pengajian, bapak aja, yang lainnya, ibu-ibunya ngaji, anak-anaknya semuanya, supaya punya ilmu. Nanti kalau orang udah punya ilmu, nanti mulai ada kedepannya. Karena man la adaba la alima lahu, orang yang nggak beradab dikatakan tidak berilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, harus lebih menjaga ucapan dan tingkah laku. Karena salamatul insan bi'ibdil lisan. Selamat manusia itu menjaga perkataan. Dan salah cuma gara-gara omongan aja, provokator bisa jadi perang, bisa jadi keributan. Fitnah itu bahkan bisa lebih kejam dari pembunuhan. Misalkan istri orang zina, itu suaminya bisa emosi, bisa membabi buta. Tahu-tahu dia udah nyelipin pisau, udah siap-siap mau tusuk istrinya karena difitnah sama orang lain. Wah, dia katanya bawa lelaki ke dalam. Harus tabahin, nggak tahu itu dia saudara dari kampung, nggak tahu itu teman dia, saudara dia, nggak boleh kalau kita nggak melihat ini. Makanya kita mah ilmu kita mah nggak kayak aliman Allah, artinya zat yang maha mengetahui, yang qadim, yang tetap. Kalau kita mah ada sebab ada akibat dulu, kita manusia. Nah inilah kita ngaji supaya mengedepankan adab, akhlak kayak gitu. Terus kita jangan maksiat, karena Allah maha mengetahui dimanapun kita berada. Bahkan ada istilah udang di balik batu. Cari tempat yang kagak Allah ketahui, mau dalam gua juga Allah tahu. Bukan hanya di dalam gua, di dalam hati kita. Yang bahasanya peribahasa hati seseorang itu lebih dalam daripada lautan, Allah tahu. Hati kita mau kayak apa, mau bagaimana, kayak gitu. Terus kan kita kan ngeliat orang kadang dari hati juga, dari mata dan turun ke hati ngeliat orang. Makanya kita husnudzon, berprasangka baik. Kalau suudzon, jelek sangka, itu benar-benar salah. Apalagi salahnya. Tapi kalau kita husnudzon, berprasangka baik, salahnya aja benar, apalagi benar. Kayak misalkan teman kita lagi nggak ngaji, itu kita jangan husnudzon, kita harus husnudzon. Mungkin dia lagi sibuk, kayak gitu. Mungkin dia lagi ada keperluan, harus berhusnudzon aja, harus berprasangka baik. Jangan kita nanti menyangka kagak ngaji. Benarnya aja salah, apalagi salahnya suudzon. Tapi kalau kita husnudzon, salahnya aja benar. Padahal di rumah dia lagi tiduran misalkan.
Tapi kita harus husnuzon, salahnya aja bener, apalagi benernya dia lagi sibuk, itu lebih ini lagi ya, lebih pantas lagi. Makanya kita itu tanamkan husnuzon, karena apa, Allah mah aliman, zat yang maha mengetahui, sifatnya ilmu dan qadim. Ya. Ta'aluknya sifat ilmu hanya satu, nyata, tahu, beda sama ta'aluknya kudrat yang kita ngaji waktu itu. Kudrat, iradat, yaitu kalau kudrat iradat mah ta'aluknya dia mah siap menyatakan dan meneruskan. Tapi kalau ta'aluknya sifat ilmu cuma satu, nyata, ilmu, mengetahui. Kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita melaksanakan kewajiban yang lainnya, kita melaksanakan ibadah yang lainnya, kita sedekah dan yang lain-lainnya. Terutama kita di bulan Maulid ini banyakin sholawat lillah, semata-mata karena Allah. Bahkan orang yang bersolawat, kata Nabi, man sholata alayya alfa marrah, orang yang bersolawat 1000 kali, lam yamut hatta yubasiru bil jannah, tidak akan dimatikan sampai diberikan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit cerita, singkat ceritanya, ada tukang mabok, ia paling mabuk, tetangganya ahli sufi, nasihatin, jangan mabuk aja, dosa. Al-homru haramun, arak itu haram. Kenapa? Muskirun, memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Apapun itu minumannya yang dapat memabukkan haram. Tapi itu nggak didengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah jangan suka ngurusin kehidupan orang kayak gitu. Jadi nggak didengerin lah. Singkat cerita, itu tukang mabok, ya meninggal. Kita mau yang sholat, mau yang nggak sholat, mati. Mau yang kaya, mau yang susah, mati. Tapi ada sebuah impian. Ini ahli sufi ini ngimpi, ahli sufi. Orang yang bertasawuf, yang mustasafah, artinya yang dibuka sama Allah hijabnya, ngimpi yang tukang mabok ini pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang hijau, pakaian yang bagus lah, ada tempat yang indah. Kaget, kok bisa kamu ada di tempat yang indah kayak begini? Soalnya saya tahu kamu tukang mabuk. Bagaimana ceritanya? Coba ceritain, kamu bisa bahagia begini setelah mati. Diceritain tuh, Bu. Jadi saya itu memang kelihatannya mabuk, tapi pada saat saya lewat masjid, lewat pengajian di kayak sekarang nih, ada tukang mabuk misalkan ngedengar, terus kata ustadznya, man qara'a sholata, orang bersalawat kepada Nabi jaharon, suaranya dikeraskan, maka dakhalal jannah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Taqil Khalq. Mungkin di situ hidayah, taufik inayah, pertolongan Allah, dikasih hidayah, dia taubat, dia sholawat, saking gede-gedenya itu pahala sholawat, dia taubat, nggak ada yang tahu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita mulai pengajian sholawat, biar kita kelihatan di masjid nih sholawat. Tidak menutup mungkin yang di luar yang mendengar pengeras suara dimanapun berada, yang di rumah, saudara kita, bapak kita, emak kita, suami kita, istri kita, anak kita lagi main, atau yang lagi di pasar, yang lagi dagang, atau yang lagi di mana aja yang mendengar, ikut bersolawat. Semoga aja menjadi alamat tanda semuanya bakal dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita itu menyangka orang kelihatannya ahli maksiat, tapi kita harus mendoakan.
harus kita itu mengajak kebaikan, hanya ajak ngaji, ajak bapak-bapak, ibu-ibu. Bisanya mah bonus, bisanya mah bonus, ngaji. Kayak gitu, jadi biar semuanya ke surga, sekeluarga ke surga, turunan kita ke surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita terus istiqomah, karena tadi Allah, kewajiban di hak Allah Ta'ala itu sifat aliman, lawannya sifat aliman jahilan, yaitu bodoh. Jadi Allah mah mustahil, Allah mah alim. Kalau kita mah bodoh wajar, belum tahu. Tadinya nggak tahu, belajar jadi tahu. Tadi ilmu itu dengan belajar, bukan dengan turunan. Mau bapaknya kiai, kalau anaknya nggak pesantren, kagak ngaji, nggak bakalan bisa. Mau anaknya bapaknya petani, tetapi anaknya belajar pesantren, tidak menutup kemungkinan calon ulama. Mau bapaknya tukang kayu, dia sekolah kuliah tinggi, tidak menutup kemungkinan jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Jadi kita, anak kita terus ajarkan belajar, sekolah, yang paling utama itu ngaji, karena ngaji mah dunia akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma alaina bishafaa'il qulub wa lana sawihal muamalah bima bainana wa bainaka warzuqna ya Allah sidqa tawakkul ala qawsina janibi wa alaina bima yuqarribuna ilayka wa qulna bil awwal fi darina amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam